Selamat siang Pak John dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok E beranggotakan Vincentia Berlin NIM belakang 100, Stevia Sanudin NIM belakang 103, Nicholas Valentino NIM belakang 114, Diandra Putirati NIM belakang 115, Gregorius Cesario NIM belakang 122, dan Iraina Ibram NIM belakang 127. Di sini kelompok E akan bahas materi mengenai penilaian saham. Penilaian saham atau stock valuation. Saham atau stok merupakan instrumen investasi yang menarik. Banyak para investor muda tertarik untuk berinvestasi saham melalui berbagai tawaran perusahaan pialang saham dan dapat diakses melalui gadget yang sudah menjadi gaya hidup masa kini. Imbal balik atau return bagi para investor saham dikenal dengan sebutan dividen, yang biasanya diterima setiap akhir tahun atau setelah rapat umum pemegang saham dilakukan. Ada dua macam saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Perbedaan kedua jenis saham ini terletak pada pembagian dividen, di mana untuk dividen, saham preferen selalu rutin dibagi pada periode dan besaran tetap sesuai dengan yang dijanjikan. Sedangkan pada saham biasa, jumlah dividen belum tentu sama dan belum tentu rutin dibagikan, sehingga untuk menghitung penilaian saham jenis ini agak sulit dan lebih kompleks. Penilaian saham preferen atau preferred stock valuation. Karena jumlah dividen yang dibagikan sama dan rutin setiap tahunnya, maka perhitungan penilaian saham seperti menghitung anuitas, dan karena investasi saham tidak mengenal jatuh tempo atau usia saham, maka anuitas tersebut adalah anuitas sampai dengan waktu yang tak terhingga atau disebut perpetuity. Jadi penilaian saham preferen ini adalah penjumlahan present value semua penerimaan dividen dari tahun pertama hingga tak terhingga dengan menggunakan tingkat suku bunga yang disyaratkan investor. Rumus penilaian saham preferen. Oleh menerima saham dari tahun pertama sampai dengan tidak terhingga, maka untuk menghitung saham preferen dipergunakan rumus present value dari perpetuity, di mana VPS adalah nilai saham preferen, DPS adalah dividen saham preferen, dan KPS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Contoh soalnya, si A mendapatkan saham preferen yang memberikan dividen per tahun selamanya sebesar 1.000 dengan asumsi tingkat keuntungan yang disyaratkan investor sebesar 8% per tahun. Maka hitunglah berapa nilai saham preferen tersebut. Diketahui DPS adalah 1.000, KPS-nya 8% per tahun. Lalu VPS-nya atau nilai saham preferennya DPS dibagi KPS, yaitu 1.000 dibagi 8%, hasilnya 12.500. Jadi saham preferen tersebut bernilai 12.500. Penilaian saham biasa atau common stock valuation. Perhitungan untuk menilai saham biasa sedikit lebih rumit dibanding melakukan perhitungan pada saham preferen, karena pada saham biasa, dividen belum tentu dibagikan dan besaran dividen yang dibagikan per lembar sahamnya juga belum tentu sama setiap tahunnya. Keputusan apakah laba bersih akan dibagi kepada para pemegang saham dan berapa besarnya dividen per lembar saham selalu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya, Gordon Model. Model penilaian saham yang bertumbuh secara konstan ini pertama kali diperkenalkan oleh Myron J. Gordon, sehingga sering dikenal dengan sebutan Gordon Model. Dividen saham yang bertumbuh secara konstan ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sudah dewasa, sudah mapan, dan pertumbuhan dividen secara konstan ini sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Rumus dividen tumbuh secara konstan. Rumus penilaian saham yang memiliki dividen yang tumbuh secara konstan adalah sebagai berikut. P
P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G per KS min G. P0 adalah nilai saham, D0 adalah dividen periode sebelumnya, G adalah pertumbuhan, dan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Contoh soalnya, tahun lalu perusahaan A membagikan dividen per lembar saham sebesar $4 dan tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham diperkirakan akan selalu tumbuh sebesar 15% per tahun. Jika investor ingin menyimpan saham itu selamanya dan dia mensyaratkan tingkat keuntungan sebesar 17% per tahun, maka berapakah nilai saham perusahaan A tersebut? Diketahui D0 sama dengan $4, G adalah 15%, dan KS 17%. Maka P0 sama dengan $4 dikali 1 plus 15% per 17% min 15%. Sama dengan $4 dikali 1,15 per 2%. Hasilnya $230. Jadi nilai saham perusahaan A adalah $230. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus dividen tumbuh tidak konstan. Dividen yang tumbuh secara tidak konstan ini lazim ditemui. Ketidakkonstanan ini karena pengaruh ekonomi atau pengaruh siklus hidup, perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar X.2 skema rentang waktu pertumbuhan dividen PT SRKM. Rumus mencari D1, D2, dan 3 adalah Dn sama dengan Do dalam kurung 1 plus G pangkat N, di mana Dn sama dengan dividen tahun ke N, Do sama dengan dividen tahun ke 0, G sama dengan pertumbuhan. Lalu jawabannya adalah D1 sama dengan 100 dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 1 sama dengan 110. Untuk D2 sama dengan 100 dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2, dan hasilnya adalah 121. Untuk D3 sama dengan 100 dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 3, hasilnya adalah 133,1. Kemudian ingatlah kembali bahwa di soal tertulis dividen tahun keempat sampai seterusnya hanya tumbuh sebesar 5% saja. Dividen tahun keempat atau D4 dapat diketahui dengan menggunakan dasar dari dividen tahun ketiga atau D3. Dan oleh sebab itu, maka untuk menghitung berapa jumlah dividen D4 dan seterusnya, maka mempergunakan rumus Gordon Model dengan sedikit modifikasi berikut ini. PO sama dengan DO dikali dalam kurung 1 plus G per KS min G. Kemudian dengan sedikit modifikasi rumus Gordon Model di atas, dipergunakan untuk mencari jumlah dividen dari D4 sampai seterusnya. PO sama dengan 133,1 dikali dalam kurung 1 plus 5% per 10%. Lalu hasilnya adalah PO sama dengan 1397,55. Jadi jumlah seluruh permintaan dividen dari mulai dividen tahun keempat dan D4 sampai seterusnya adalah sebesar 1397,55. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema rentang waktu lengkapnya seperti pada gambar berikut. Pada tahun ke-0, D0 sama dengan 100. Tahun pertama, D1, G sama dengan 10%, DO sama dengan 1,1, D1 sama dengan 100 dalam kurung 1,1, D1 sama dengan 110. Untuk tahun kedua, D2, G sama dengan 10%, D2 sama dengan DO 1,1 pangkat 2 sama dengan 100 dalam kurung 1,1 pangkat 2, dan D2 hasilnya adalah 121.
Untuk tahun ketiga, D3 sama dengan G sama dengan 10%, DO dalam kurung 1,1 pangkat 3, D3 sama dengan 100 dalam kurung 1,1 pangkat 3, D3 sama dengan 133,1. Ditambah PO sama dengan 1397,55 sama dengan 133,1 ditambah 1397,55 sama dengan 1530,65. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang gambar skema rentang waktu perhitungan nilai saham PT SRKM secara lengkap. Kemudian untuk mencari nilai saham dalam kurung VB PT SRKM, maka semua dividen yang didapat pada masing-masing tahun di present value-kan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor atau KS sebesar 15% per tahun. Nilai saham VB PT SRKM Tbk adalah sebagai berikut. VB PT SRKM sama dengan 110 per dalam kurung 1 ditambah 15% pangkat 1 ditambah 121 per dalam kurung 1 plus 15% pangkat 2 ditambah 1530,65 per dalam kurung 1 plus 15% pangkat 3 sama dengan 110 per dalam kurung 1,15 pangkat 1 ditambah 121 per dalam kurung 1,15 pangkat 2 ditambah 1530,65 per dalam kurung 1,15 pangkat 3. Lalu hasilnya adalah 95,65 ditambah 91,49 ditambah 1006,42 dan hasilnya ada 1193,56. Jadi nilai saham PT SRKM Tbk per lembar adalah 1193,56. Beberapa istilah umum dalam transaksi saham. ARA adalah auto reject atas. Perdagangan dihentikan BEI saat harga saham naik 25% dalam satu hari. ARB adalah auto reject bawah, yaitu perdagangan dihentikan oleh BEI saat saham turn 7% dalam satu hari. Average, yaitu harga rata-rata. Average down or buy, membeli secara bertahap saat harga turn. Average up or sell, menjual secara bertahap saat harga naik. Bearish, pasar lesu. BEI adalah Bursa Efek Indonesia. Bullish, yaitu pasar bergairah. Bursa efek adalah bursa saham. Buy artinya membeli. Candlestick adalah batang lilin, yaitu ketika indikator harga naik, hijau atau turn merah dan tampak tebal seolah-olah seperti sebuah lilin. Selanjutnya ada istilah capital gain, yaitu keuntungan karena harga saham naik. Close adalah harga saham saat pasar tutup. Emiten adalah perusahaan penerbit saham. Lalu ada frekuensi, yaitu sudah berapa kali saham tertentu diperdagangkan baik jual atau beli. Selanjutnya, fundamental analysis adalah analisis fundamental berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Buy artinya membeli, gain artinya keuntungan. Lalu ada Hang Seng, yaitu pasar saham di Hong Kong. High adalah harga tertinggi. Singkatan IDX adalah Indonesia Stock Exchange, yang berarti Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI. Indeks adalah indikator keseluruhan performa dari sebuah bursa. Yang terakhir adalah indeks Dow Jones, disingkat Dow, yaitu indeks bursa saham di Amerika Serikat. Selanjutnya ada indeks Dow Jones atau yang disingkat Dow, yaitu indeks bursa saham di Amerika Serikat. Indeks S&P 500 adalah singkatan dari S adalah standar dan P adalah poor.
indeks 500 perusahaan pilihan dari bursa di Amerika Serikat. Kemudian ada indeks syariah, yaitu indeks saham di BI untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola secara syariah. Kemudian ada intraday, yaitu tampilan transaksi dalam satu hari. Kemudian ada IPO, yaitu Initial Public Offering, adalah penawaran perdana atau penawaran pertama kalinya atas saham tertentu di bursa. Kemudian ada listing, yaitu perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Loser adalah saham yang membuat rak karena di hari itu harganya turun. Lot adalah satuan pembelian terkecil dalam membeli atau menjual saham. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Kemudian ada low, yaitu harga terendah. Ranking 45 adalah 45 saham pilihan di BI yang dinilai memiliki prospek yang bagus, terutama dari analisa fundamental, dan memiliki prospek bagus untuk investasi. Kemudian ada market price, yaitu harga pasar saat itu. Melantai adalah terdaftar di bursa efek. Nikkei adalah pasar saham di Jepang. NYSE adalah New York Stock Exchange atau pasar saham di kota New York. Open adalah harga saham saat bursa dibuka. Order adalah pesan. Order buy or sell adalah memesan untuk beli atau jual. P or L adalah profit atau loss, laba atau rugi. Saham gorengan adalah saham yang tiba-tiba naik karena dibeli investor dalam jumlah besar. Berikutnya ada saham gorengan ngeri-ngeri sedap. Saham gorengan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah pump and dump atau pom-pom. Pump and dump merupakan perbuatan yang memompa harga saham milik sendiri melalui rekomendasi positif yang palsu dan menyesatkan. Hal ini bertujuan untuk menjual saham yang dibeli dengan harga murah ke harga yang jauh lebih tinggi. Berikut contoh berita terkait saham gorengan yang diambil dari CNBC Indonesia. Di tengah koreksi indeks harga saham gabungan sebesar 0,36% selama sepekan terakhir hingga perdagangan Rabu pada 1 September 2021, harga saham berkapitalisasi pasar kecil yakni di bawah 1 triliun rupiah berhasil melesat kencang. Saham-saham berkapitalisasi pasar mini yang terbang sepekan terakhir berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yaitu tercatat dengan apresiasi tinggi disertai nilai transaksi yang mumpuni dipimpin oleh PT Golden Eagle Energy Tbk yang meskipun hanya memiliki kapitalisasi pasar 674 miliar berhasil terbang 63,3%. Kemudian PT Guna Timur Raya Tbk dengan kapitalisasi pasar kecil 60 miliar naik 45,26%. PT Mega Power Makmur Tbk naik 42% dengan kapitalisasi pasar kecil 110 miliar. PT Sanindo Adi Persada Tbk naik 59% dengan kapitalisasi pasar 290 miliar. Kenaikan saham-saham berkapitalisasi pasar mini sebenarnya sudah sering terjadi. Tim riset CNBC Indonesia menilai aksi goreng-menggoreng saham ditujukan kepada para influencer saham yang melakukan aksi pump and dump, di mana mayoritas pemain baru di pasar modal merupakan pemula yang mudah dikelabui. Influencer saham yang biasanya berkedok pengajar saham memborong saham dengan low market cap di harga murah karena saham berkapitalisasi kecil dibeli karena harganya murah sehingga mudah untuk diangkat. Misalnya saham dengan kapitalisasi pasar 40 miliar dengan jumlah saham beredar di publik sebanyak 20%. Hal ini menunjukkan bahwa jika influencer memborong 4 miliar saja, influencer bisa menguasai saham beredar sehingga sang retail berkarya bandar ini sudah leluasa menggerakkan harga sahamnya. Setelah harga saham diangkat, saham tersebut akan dipromosikan di sosial media influencer. Mulai dari secara gamblang ataupun secara malu-malu memposting saham yang sedang naik, aksi ini dikenal dengan istilah pom-pom. Hasil dari promosi tersebut mengakibatkan investor retail pemula berbondong-bondong membeli saham tersebut dan influencer akan meraup untung yang sangat jumbo. Padahal ketika aksi jual beli selesai, tak jarang saham yang ditinggalkan influencer ini ambruk dan menyisakan retail pemula yang nyangkut di harga atas sehingga merugi parah. Sejatinya, aksi pump and dump sudah dilarang Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab 11 Pasal 91. Selain aksi pump and dump, influencer juga kerap melakukan teknik bid palsu, di mana influencer memasang antrian beli di harga bawah agar permintaan beli seolah terlihat kuat.
Setelah distribusi dilaksanakan, influencer akan mencabut bid palsu sehingga menyebabkan sahamnya tumbang secara mendadak. Padahal aksi ini juga dilarang seperti tercatat pada pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1, dan pasal 98. Namun, pelaksanaan regulasi ini oleh OJK masih sangat minim. Selanjutnya akan dijelaskan tentang 11 cara bermain saham untuk pemula. Yang pertama, pahami ilmu saham. Saham adalah investasi ekuitas yang mewakili kepemilikan hukum dalam suatu perusahaan. Memahami apa itu saham akan memberikan gambaran tentang mekanisme saham. Kita juga perlu memahami keuntungan dan risiko dalam investasi saham. Dengan mengetahui risiko dalam saham akan menjadikan kita lebih siap menghadapi apapun yang terjadi ke depannya. Karena semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula risiko yang mungkin terjadi. Kedua, siapkan dana minimal. Dapat dilakukan dengan cara memisahkan dana investasi dengan dana sehari-hari. Usahakan dana yang digunakan adalah dana yang memang khusus diniatkan untuk investasi. Ketiga, tentukan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain sesuai ketentuan yang ditetapkan pengawas pasar modal. Bagi pemula, bisa dengan memilih perusahaan sekuritas yang memperbolehkan setoran awal di bawah 5 juta, kita juga perlu mempertimbangkan biaya transaksi yang ditawarkan. Keempat, buka rekening efek di perusahaan sekuritas pilihan. Di rekening ini nantinya kita akan menyetor uang untuk membeli saham yang diinginkan. Tidak lupa juga untuk meminta pengurusan kartu KSEI sebagai bukti bahwa kita adalah salah satu investor yang dilindungi di Indonesia. Kelima, manfaatkan aplikasi trading. Kini kita bisa berinvestasi saham dengan mudah melalui smartphone. Sudah banyak aplikasi trading saham yang bisa diunduh gratis di Play Store dan App Store. Dengan aplikasi ini kita bisa melakukan online trading kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini disediakan oleh perusahaan sekuritas tempat kita membuka rekening efek. Pastikan kita memilih perusahaan sekuritas yang sudah menyediakan aplikasi online trading. Keenam, pilih perusahaan publik yang tepat. Pastikan kita berinvestasi saham pada perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa mengunjungi laman Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui perusahaan mana saja yang membuka sahamnya pada publik. Kita bisa memilih perusahaan BUMN yang menawarkan saham modal kecil. Perusahaan seperti BUMN ini memiliki reputasi baik dan risiko rendah untuk mengalami penurunan. Jangan memilih saham perusahaan yang nilainya naik turun. Jenis saham seperti ini bisa mudah dimanipulasi investor dengan modal besar. Ketujuh, mulai memilih saham. Setelah memiliki rekening efek, kita bisa mulai memilih saham. Sebelum membeli saham tersebut, jangan lupa untuk memilih jenis saham yang paling menguntungkan. Selain menguntungkan, saham tersebut juga harus memiliki risiko yang rendah. Kondisi mengenai risiko saham tersebut bisa kita lihat dari kondisi perusahaannya, grafik harga saham perusahaan tersebut, serta bisa meminta masukan dari perusahaan sekuritas yang kita percaya untuk memilih saham terbaik. Kedelapan, pilih 1 atau 2 perusahaan publik. Cara bermain selanjutnya dalam memilih saham dari perusahaan besar yang sudah dikenal publik. Kita bisa mencari harga saham di bawah 1.000 per lembarnya. Sebagai permulaan, 1 atau 2 perusahaan saja sudah cukup. Cara bermain saham dengan modal kecil berguna untuk memperkecil risiko kegagalan. Kesembilan, lakukan pembelian saham. Ketika kita sudah menentukan mana saham yang akan dibeli, maka kita bisa mulai untuk membeli saham yang sudah dipilih tersebut. Untuk membeli saham tersebut, kita bisa membeli melalui broker untuk membeli saham yang diinginkan, atau juga bisa membelinya sendiri melalui aplikasi trading saham online. Ke-10, pantau pergerakan ekonomi. Dengan mengetahui situasi pasar saham, kita akan bisa memprediksi pergerakan saham yang kita miliki. Jika kondisi pasar sedang normal, kita bisa mulai untuk berinvestasi saham baru. Sebaliknya, jika kondisi pasar sedang memburuk, kita bisa menahan diri untuk membeli atau menjual saham. Memahami sentimen pasar penting dilakukan. Sentimen pasar bisa menjadi faktor naik turunnya saham. Yang ke-11, pilih indeks saham yang tepat. Indeks saham merupakan portofolio imajiner yang mengukur perubahan harga dari suatu pasar atau sebagian dari pasar tersebut. Pada saat indeks saham bergerak naik, berarti harga sebagian besar saham-saham yang diukur oleh indeks tersebut bergerak naik. Sebaliknya, apabila indeks saham bergerak turun, maka sebagian besar saham-saham konstituen indeks bergerak turun. Selanjutnya ada KSEI yang memiliki kepanjangan Kustodian Sentral Efek Indonesia. KSEI didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan bertujuan untuk melindungi investor di Indonesia.
Oleh karena itu, para investor saham, komoditi, dan sebagainya menjadi anggota KSEI. Berikutnya, yaitu KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia. Mereka menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. KSEI didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1997 dan mendapatkan izin usahanya pada tanggal 11 November 1999. KSEI juga merupakan salah satu self-regulatory organization bersama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Perkembangan KSEI dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, tepatnya tanggal 9 Januari tahun 1998, KSEI melakukan kegiatan operasional penyelesaian transaksi efek dengan markup. Pada tahun 2000, KSEI menerapkan transaksi perdagangan dan penyelesaian efek tanpa markup atau scriptless trading di pasar modal Indonesia bersama dengan SRO lainnya. Pada tahun 2016, KSEI mengimplementasikan sistem pengelolaan investasi terpadu atau S-Invest dan meraih penghargaan The Best Central Securities Depository in Southeast Asia in 2016 versi Alpha Southeast Asia Magazine dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pengelolaan investasi terpadu. Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 8 Agustus 2018, KSEI melakukan perkembangan berkelanjutan atas sistem CBAS melalui generasi baru CBAS Next Generation atau NextG. Peluncuran CBAS NextG merupakan upaya KSEI dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia, terutama dari sisi peningkatan jumlah investor dan peningkatan jumlah penyelesaian transaksi. Kemudian pada tahun 2020, KSEI melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi melalui kewajiban pemilikan Single Investor Identification atau SID. SID ini berfungsi sebagai nomor identitas tunggal bagi investor yang memberikan kemudahan pada proses identifikasi investor sekaligus sebagai landasan berbagai perkembangan pasar modal lainnya, termasuk fasilitas akses, yaitu acuan kepemilikan sekuritas. Kemudian berikut ada contoh kartu anggota akses KSEI milik Bapak John Pilio Simanjuntak SEMM. Perusahaan sekuritas di Yogyakarta. Berikut adalah daftar perusahaan-perusahaan sekuritas di Yogyakarta. Dapat teman-teman lihat di layar pada gambar X6. Contoh perusahaan sekuritas di Yogyakarta itu ada Anugrah Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, CGS CIMB Sekuritas Indonesia, FAC Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Mega Kapital Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas Indonesia, MNC Sekuritas, dan Pasifik Sekuritas Indonesia. Kemudian pada gambar X7 ada Panin Sekuritas Tbk, Philips Sekuritas Indonesia, Pintraco Sekuritas, Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Sinarmas Sekuritas, Surya Fajar Sekuritas, dan Valburi Sekuritas Indonesia. Selanjutnya ada Sekolah Pasar Modal atau SPM. Sekolah Pasar Modal atau SPM
merupakan program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diadakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jenis sekolah pasar modal itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sekolah pasar modal reguler. Sekolah pasar modal reguler ini juga terbagi menjadi 2, yaitu SPM rutin dan SPM syariah. Yang kedua, sekolah pasar modal online, dan yang ketiga, sekolah pasar modal institusi dan komunitas. Bursa Efek Indonesia atau BEI bekerja sama dengan The Indonesia Capital Market Institute atau TICMI untuk menyelenggarakan SPM reguler dan SPM online. Masyarakat umum yang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menjadi peserta SPM. Sekolah pasar modal reguler. SPM reguler terbagi menjadi SPM rutin dan SPM syariah atau SPMS dan terdiri dari 2 level. Setiap peserta SPM reguler akan mendapatkan sertifikat kegiatan apabila telah mengikuti secara lengkap level 1, level 2, atau workshop investasi dan telah melakukan transaksi jual beli saham minimal 1 kali transaksi. Sekolah pasar modal online. SPM online merupakan alternatif bagi Anda yang terkendala waktu dan tempat. SPM online dapat diikuti kapanpun dan dimanapun, tanpa harus mengikuti kelas tatap muka. Anda juga dibebaskan untuk memilih perusahaan sekuritas sesuai preferensi masing-masing. Yang pertama, materi digital yang bisa diakses kapanpun tanpa batas waktu. Yang kedua, pembukaan rekening efek dengan modal awal Rp100.000. Yang ketiga, sertifikat digital setelah melakukan transaksi jual beli saham. Yang terakhir, forum diskusi digital. Selanjutnya terdapat syarat dan ketentuan pendaftaran. Yang pertama, peserta yang ingin mengikuti SPM online harus memenuhi persyarat sebagai berikut. Berusia minimal 17 tahun, memiliki kartu tanda penduduk, memiliki NPWP. Bagi yang belum memiliki NPWP, dapat mengirimkan fotokopian NPWP orang tua atau suami dan fotokopi kartu keluarga. Memiliki rekening tabungan pribadi, memiliki komputer, laptop, tablet, atau smartphone, serta akses internet memadai untuk memutar materi pembelajaran dalam format video. Yang kedua, melakukan pendaftaran secara online. Yang ketiga, mempelajari materi atau video, mempelajari awal atau teaser SPM online. Yang keempat, jika tertarik, peserta melanjutkan pendaftaran dengan memilih perusahaan sekuritas, mengisi formulir yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening saham baik pada perusahaan sekuritas maupun bank rekening dana nasabah atau RDN. Yang kelima, menyetorkan dana investasi awal senilai Rp100.000 kepada perusahaan sekuritas yang dipilih. Yang keenam, mengirimkan hard copy dari beberapa formulir yang sudah dilengkapi beserta bukti transfer kepada perusahaan sekuritas yang dipilih. Yang ketujuh, peserta dapat mulai mempelajari materi pembelajaran SPM online keseluruhan. Yang terakhir, setelah rekening dana nasabah tersedia, peserta sudah resmi menjadi investor dan dapat melakukan transaksi. Mari bersama-sama meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang pasar modal melalui sekolah pasar modal level 1 dan level 2, sehingga wawasan alternatif investasi sedapat mungkin berkembang sebagai jaminan masa depan. Selanjutnya kita masuk dalam contoh perhitungan beli jual saham satu lot. Dengan asumsi investor sudah mendaftar ke salah satu perusahaan pialang, sudah memiliki RDN, dan sudah diperbolehkan bertransaksi, maka misalkan hanya akan memberi satu lot saham tertentu di harga 100 per lembar saham, maka satu lot sama dengan 100 lembar saham. Harga sama dengan Rp100 per lembar saham. Dan yang dibutuhkan sama dengan 100 dikali Rp100 sama dengan Rp10.000. Jika harga naik Rp10 per lembar, maka laba sama dengan Rp10 dikali Rp100 sama dengan Rp1.000 atau sama dengan 10%. Sebaliknya, jika harga turun sebesar Rp10 per lembar, maka ruginya Rp1.000 atau minus 10%. Contoh perhitungan average down. Average down diartikan membeli bertahap pada saat harga saham mulai turun.
Aktivitas ini dilakukan agar harga rata-rata per lembar saham yang dimiliki juga akan ikut turun. Sebagai ilustrasi, misal investor baru hendak memiliki 2 lot saham, tetapi dia ingin membeli secara bertahap atau tidak langsung semua dibelikan 2 lot. Dan harga saat ini Rp100 per lembar, atau 1 lot sama dengan 10.000. Dan dia langsung membeli 1 lot. Pada perangkat lunak perusahaan pialang dan terdapat 4 kolom, yaitu kolom buy atau lot, shares, sell, average price atau harga saham rata-rata, dan amount atau jumlah. Misalnya akan tampak seperti tabel berikut. Pada kolom buy atau lot, yaitu adalah 1, share 100, average price 100, dan amount adalah 10.000. Average price 100 didapatkan dari 1 lot atau 100 lembar saham dikali dengan 100 atau harga 1 lembar saham dan dibagi dengan 1 lot atau 100 lembar saham didapatkan 100, sedangkan amount didapatkan 10.000 karena 100 dikali dengan 100. Kemudian dia menunggu supaya harga bisa lebih murah. Harga turun Rp10 menjadi Rp90 per lembar, dan dia membeli 1 lot lagi. Hasilnya tampak seperti pada tabel berikut. Pada kolom buy atau lot adalah 2, shares 200, average price 95, dan amount 19.000. Kebetulan investor menambah deposit di RDN dan hendak membeli 3 lot saham yang sama. Harga per lembar saham kebetulan turun menjadi Rp75. Maka tabelnya akan tampak sebagai berikut. Pada kolom buy atau lot adalah 5, shares 500, average price 83, dan amount 41.500. Mengapa pada kolom average price tertulis angka 83? Jawabannya adalah 2 lot atau 200 lembar dikali Rp95 didapatkan 19.000 ditambah dengan 3 lot atau 300 lembar dikali Rp75 dan didapatkan 22.500. 19.000 dijumlahkan dengan 22.500, hasilnya adalah Rp41.500. Jumlah lot sama dengan 5. Uang sejumlah Rp41.500 adalah harga untuk 5 lot. 5 lot adalah 500 lembar saham. Jadi, harga rata-rata per lembar saham sama dengan Rp41.500 dibagi dengan 500 lembar, sama dengan adalah Rp83 per lembarnya. Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan average up. Average up adalah aktivitas yang dilakukan agar saat menjual, investor memiliki keuntungan lebih besar secara bertahap. Contoh pada saat ini adalah posisi tabel X3 yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian harga naik menjadi Rp95 per lembarnya, dan diasumsikan mungkin harga akan naik lagi. Supaya investor tidak kehilangan momen untung, maka ketika harga pasar sudah melebihi average price, maka dia menjual 1 lot saja, atau sisa 4 lot dijual nanti saat harga naik. Oleh karena itu, maka tabelnya akan berubah sebagai berikut. Pada kolom sell yaitu 1, share 100, average price 83, market price 95, profit atau loss yaitu profit sebesar 1.200, unrealized adalah untung atau laba yang tercatat dan bersifat sementara karena saham belum dijual. Pada kolom sell yaitu 4, shares 400, average price 83, market price 95, profit atau loss yaitu profit sebesar 4.800. Jadi, dengan menjual 1 lot atau 100 lembar, saham di harga per lembar Rp95, investor untung sebesar 100 lembar dikali dalam kurung 95 dikurang 83, yaitu adalah Rp1.200. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Jika A saat ini sudah memiliki 9 lot saham JPS dengan harga rata-rata Rp57 per lembar dan ia ingin membeli 3 lot saham yang sama dengan harga per lembarnya Rp30, maka hitunglah berapa harga rata-ratanya. Yang pertama pada kolom buy atau lot 9, share 900, average price 57 dan amount 51.300.
dan pada total yaitu 51.300. Kemudian, ia ingin membeli 3 lot saham yang sama dengan harga per lembarnya Rp30, sehingga dibuatkan tabel pada kolom buy atau lot yaitu 12, share 1.200, average price 50,25, amount 60.300, dan pada total yaitu 60.300. Mengapa pada kolom average price tertulis angka 50,25? Jawabannya adalah 9 lot atau 900 lembar dikali Rp57 didapatkan hasil 51.300 ditambah dengan 3 lot atau 300 lembar dikali dengan Rp30 sama dengan 9.000. 51.000 ditambah dengan 9.000 didapatkan hasil yaitu 60.300. Jumlah lot sama dengan 12. Jadi, uang sejumlah 60.300 adalah harga untuk 12 lot. 12 lot yaitu 1.200 lembar saham. Jadi, harga rata-rata per lembar saham sama dengan 60.300 dibagi dengan 1.200 lembar didapatkan hasil yaitu 50,25 per lembarnya. Pertanyaan berikutnya yaitu sebutkan 10 istilah dalam perdagangan saham. Yang pertama, BEI adalah Bursa Efek Indonesia. Kedua, capital gain adalah keuntungan karena harga saham naik. Ketiga, emiten adalah perusahaan penerbit saham. Keempat, frekuensi adalah sudah berapa kali saham tertentu diperdagangkan, baik jual ataupun beli. Kelima, lot adalah satuan pembelian terkecil dalam membeli atau menjual saham. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Keenam, market price adalah harga pasar saat itu. Ketujuh, open adalah harga saham saat bursa dibuka. Kedelapan, pending adalah transaksi masih tertahan atau belum bisa transaksi. Kesembilan, portofolio adalah daftar seluruh saham yang masih atau telah dimiliki. Kesepuluh adalah value, nilai transaksi dalam satuan mata uang tertentu. Sekian presentasi materi dari kelompok E, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.